Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bioaktivator. Nah, materi ini adalah materi lanjutan di mata kuliah pengelolaan sampah. Nah, baik, eh, yang pertama adalah bioaktivator itu sendiri, di mana bioaktivator merupakan mikroorganisme dekomposer yang terdiri dari bakteri pengurai, cendawan, atau mikroba pengurai lainnya. Nah, di mana mikroba tersebut yang telah diisolasi dan digunakan untuk mempercepat proses dekomposisi bahan organik. Nah, sehingga bioaktivator itu sendiri sangat tepat kita gunakan dalam proses pengomposan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa penggunaan bioaktivator atau bisa juga kita sebut sebagai starter dalam mempercepat proses pengomposan. Nah, yang mana ketika dalam proses pengomposan itu kita terapkan dengan metode alami itu bisa memakan waktu sekitar 4 sampai 6 bulan. Nah, beda halnya ketika kita menggunakan bioaktivator atau starter. Nah, itu kita bisa mempersingkat waktu menjadi 3 sampai 4 minggu atau bahkan dari hasil penelitian kami sebelumnya, penggunaan bioaktivator yang secara spesifik kami menggunakan mol bongkol pisang dan mol buah pepaya busuk itu uh, membutuhkan waktu hanya sekitar 12 hari, artinya kurang sedikit dari 2 minggu. Nah, itu sudah menunjukkan efektivitas daripada bioaktivator itu sendiri. Nah, beberapa bahan aktivator atau starter yang dikenal di pasaran, nah di sini terdapat beberapa merek yang biasa kita uh, ketemu di toko-toko pertanian, misalnya seperti Orgadek, Stardek, atau lainnya. Nah, di sini yang biasa kita kenal yang paling banyak itu adalah misalnya seperti E4. Nah, produk-produk tersebut sangat mudah kita dapat di toko-toko pertanian biasanya. Nah, namun terdapat salah satu jenis aktivator atau starter yang dimana bisa kita buat sendiri dan itu biasanya disebut dengan MOL atau mikroorganisme lokal. Nah, ini dikatakan sebagai mikroorganisme lokal, kita membuat sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di sekitar lingkungan kita, misalnya seperti buah-buah busuk, terus bonggol pisang, tape, nasi basi, dan lain sebagainya. Nah, produk-produk itulah yang kita katakan sebagai mall. Nah, di mana mall itu kita buat sendiri ya. Nah, selanjutnya adalah mikroba yang terkandung di dalam starter atau aktivator tadi. Nah, pada umumnya terdapat 5 golongan pokok. Yang pertama itu adalah bakteri fotosintetik, kemudian Lactobacillus sp, Streptomycetes sp, ragi, dan yang terakhir adalah Actinomycetes. Jadi golongan tersebutlah yang biasanya terkandung di dalam bioaktivator itu sendiri. Nah, di sini saya akan menyampaikan kaitan dengan mikroorganisme lokal. Jadi, jadi saya tidak membahas produk-produk yang sudah dipasarkan di toko-toko pertanian itu, tapi pada prinsipnya kandungan daripada bioaktivator, baik itu yang dibuat sendiri maupun yang dikenal di pasaran, kandungannya hampir sama, yaitu terdapat mikroorganisme pengurai di dalamnya. Nah, untuk mikroorganisme lokal, di sini kita memanfaatkan bakteri yang berasal dari alam, ya. Jadi bahan dasarnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, seperti dari bonggol pisang, terus buah-buah busuk dan lain sebagainya. Nah, jadi bahan-bahan tersebut memiliki sumber bakteri yang sangat banyak. Nah, sehingga di sini kita harus melakukan fermentasi terlebih dahulu dan dicampur dengan beberapa jenis bahan lainnya. Nah, mol ini juga selain kita gunakan sebagai bioaktivator,
mol ini juga dikatakan sebagai pupuk cair. Nah, sehingga penggunaannya bisa uh, berfungsi dua jenis. Yang pertama adalah sebagai bioaktivator dan yang kedua adalah sebagai pupuk cair. Ya. Nah, bahan utama dalam mol, jadi ada 3 bahan utama yang harus kita penuhi ketika kita membuat mikroorganisme lokal. Yang pertama adalah karbohidratnya harus kita penuhi, terus yang kedua adalah glukosa, dan yang terakhir adalah sumber bakteri. Nah, karbohidrat itu sendiri bisa dengan menggunakan air cucian beras, nasi bekas, atau jenis lainnya, ya. Terus yang kedua adalah glukosa tadi, bisa berasal dari gula pasir, gula merah, petasan tebu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sumber bakteri, itu bisa kita dapatkan dari buah-buah busuk, keong mas, nasi basi, bonggol pisang, itu bisa kita dapatkan. Nah, karena di dalam bahan-bahan tersebut sangat banyak bakteri-bakteri yang bisa kita manfaatkan untuk uh, mempercepat proses penguraian dalam proses pengomposan. Nah, untuk dalam proses pembuatan mol, di sini akan saya sampaikan beberapa jenis bahan yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah dengan menggunakan buah pepaya busuk. Nah, jadi di sini ada uh, takaran bahan atau komposisi bahan yang kita gunakan seperti buah pepaya. Jadi di buah pepaya ini kita membuang kulit dan biji, ya. Nah, beratnya yaitu sekitar 250 gram yang kita gunakan. Kemudian air matang atau air cucian beras, tetapi yang paling bagus kita gunakan adalah dengan menggunakan air cucian beras. Nah, air matang artinya bukan air yang baru dimasak, yang masih panas atau yang masih hangat, tetapi yang sudah dingin, ya. Kemudian bahan yang ketiga adalah tetes tebu atau gula pasir atau gula merah, bisa juga, ya, sekitar 3 sendok makan. Nah, peralatannya, bisa blender, pisau, terus botol plastik atau baskom sebagai wadah fermentasinya, kertas koran atau plastik juga bisa sebagai penutup wadah fermentasi. Kemudian yang terakhir adalah karet atau tali rafiat untuk mengikat kertas koran penutup atau plastik penutup wadah fermentasinya. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam proses pembuatan mikroorganisme lokal berbahan buah pepaya busuk atau buah pepaya yang sudah matang sekali. Nah, yang pertama tentunya kita harus mempersiapkan bahan, alat dan bahannya. Jadi peralatan itu kita siapkan dan juga bahan-bahannya kita berikan perlakuan, misalnya seperti buah pepayanya kita kupas kulitnya, kemudian buang kulit bijinya, kemudian kita jadikan seperti bubur, ya. Nah, kalau sudah hancur seperti bubur, kemudian kita campur di wadah pencampurnya sebelum dimasukkan ke wadah fermentasi. Kalaupun memang menggunakan baskom sebagai wadah fermentasi, bisa langsung dicampur di situ semua bahan pembuatan mol tadi. Namun misalnya wadah fermentasinya kita menggunakan botol, maka kita perlu wadah untuk pencampuran terlebih dahulu. Nah, di proses pencampurannya ini semua bahan kita masukkan, misalnya air cucian beras, gula yang kita gunakan, kemudian buah pepaya yang kita pakai sebagai sumber bakterinya tadi. Nah, kalau semuanya sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan ke wadah fermentasinya. Nah, wadah fermentasinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa bisa kita menggunakan baskom atau menggunakan botol atau menggunakan jenis lainnya. Namun dalam diagram ini misalnya mereka menggunakan baskom. Jadi setelah dimasukkan dalam baskom atau dalam botol misalnya, kemudian kita tutup. Nah, di sini menggunakan tutupnya yaitu dari plastik, kemudian diikat dengan tali rafiat. Nah, kalau metodenya seperti itu, maka kita harus melakukan
pembukaan penutupnya itu setiap hari, karena kita khawatirkan bahwa akan ada uh, akumulasi gas di dalamnya, dan kemudian prosesnya ini juga perlu adanya sirkulasi udara. Nah, misalnya kita menggunakan botol, itu bisa kita menutupnya dengan kertas koran, yaitu misalnya hanya menggunakan satu lapis kertas koran, kemudian kita ikat menggunakan tali rafia ataupun dengan karet. Nah, keunggulannya ketika kita menggunakan penutupnya dari kertas koran, kita tidak perlu melakukan pembukaan setiap hari untuk penutupnya, karena kertas koran itu sendiri terdapat rongga yang bisa terjadi proses sirkulasi udara. Nah, sehingga akumulasi gas yang dihasilkan dari proses fermentasinya itu langsung keluar ke udara ya. Nah, fungsinya juga penutupan itu supaya tidak terkontaminasi oleh serangga-serangga ataupun binatang-binatang pengganggu lainnya. Nah, setelah semua dilakukan sampai ke tahap penyimpanan di wadah fermentasi, nah kemudian kita simpan kurang lebih sekitar 3 hari atau sampai 1 minggu. Nah, jadi ciri-ciri mol itu sudah jadi apabila sudah menunjukkan buih di permukaannya atau aromanya seperti aroma alkohol. Nah, kalau sudah menunjukkan seperti itu, maka mol yang kita buat tadi itu sudah jadi dan siap untuk digunakan. Nah, ini cara pembuatannya seperti yang saya jelaskan melalui diagram langkah-langkahnya tadi. Nah, terus yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah pembuatan mol bonggol pisang. Jadi hanya 2 jenis mol yang akan saya sampaikan, yang lainnya nanti tinggal dibaca di materinya. Nah, pembuatan mol yang kedua ini kita menggunakan bonggol pisang. Jadi pisang yang sudah ditebang dan memiliki batang pohonnya yang masih tersisa di tanah dan terdapat bonggolnya, itu bisa kita manfaatkan. Nah, daripada menjadi sampah atau menjadi limbah, itu sebaiknya kita manfaatkan sebagai mikroorganisme lokal. Nah, bonggolnya kita ambil, namun kita harus bersihkan ya. Jadi akar-akarnya ini kita harus bersihkan dulu. Nah, banyak yang berat bonggol pisang yang kita gunakan sekitar 1 kg, terus gula merah 2 ons, dan air cucian berasnya sekitar 2 liter. Nah, cara pembuatannya hampir sama, namun bonggol pisangnya kita harus perhalus dulu ya. Jadi kita parut ataupun kita blender malah lebih bagus ya. Jadi kalau sudah halus itu bisa kita campur dengan bahan-bahan lain dan kemudian kita masukkan ke dalam wadah fermentasinya. Nah, ciri-ciri mol bonggol pisang ini sudah jadi itu sama seperti pembuatan mol dengan menggunakan buah pepaya busuk tadi, yaitu menunjukkan buih di permukaannya dan sudah beraroma alkohol. Nah, ini bonggol pisangnya yang harus dibersihkan ya terlebih dahulu. Nah, ini ada mol dari nasi, namun saya tidak menjelaskan secara detail karena pada prinsipnya proses pembuatan mol ini sama saja, walaupun yang berbeda itu hanya dari segi sumber bakterinya, dari bahannya. Prosesnya sama ya, sehingga saya merasa tidak perlu saya sampaikan. Jadi saya lanjutkan saja ke materi berikutnya. Ada mol dari tape juga, itu sama persis ya tata caranya dan bahan-bahan juga yang diperlukan, walaupun yang membedakan itu adalah di sumber bakterinya. Nah, yang ingin saya sampaikan juga pada kesempatan ini adalah ini persiapan praktikum pembuatan kompos, karena nanti di kelas ini kita akan melaksanakan praktikum pembuatan kompos, namun nanti ketika sudah keadaannya sudah kondusif ya. Nah, jadi dalam proses pembuatan kompos ini kita membutuhkan beberapa bahan ya. Yang pertama itu adalah
sisa sayuran dan dedaunan, jadi sampah organik intinya di sini yang kita gunakan. Kemudian sebagai pencampur dari sampah-sampah organik tersebut kita membutuhkan kotoran sapi dan kotoran ayam. Kemudian serbuk gergaji, mol dan air tentunya. Nanti masing-masing kelompok akan diarahkan secara spesifik dalam penggunaan kotoran ternak. Jadi tidak semua menggunakan jenis kotoran ternak tersebut. Nah, ini adalah alat pembuatan kompos. Jadi ember untuk pencampuran mol nantinya, dan juga nanti komposternya dari ember juga yang sudah didesain dan sudah dirancang khusus untuk wadah pengomposan atau kita sebut dengan komposter. Kemudian ada skop, termometer batang, ada pH meter, ada timbangan, dan ada penyemprot. Nah, campuran bahan kompos. Nah, sebelum kita berbicara campuran bahan kompos, jadi yang harus kita ketahui sebelumnya itu adalah kadar karbon dan nitrogen dari bahan organik yang akan kita komposkan. Nah, apabila dalam suatu kegiatan penelitian atau kajian yang lebih detail, itu kita diwajibkan untuk mengetahui terlebih dahulu kadar karbon dan nitrogen masing-masing bahan yang kita gunakan dalam proses pengomposan. Nah, namun sebagai contoh dalam materi perkuliahan ini, di sini saya mengutip beberapa hasil penelitian sebelumnya kaitan dengan kadar dalam bahan organik. Misalnya dari rumput, kadar karbon dan nitrogennya itu berapa, ya, dedaunan itu berapa. Nah, sehingga kita bisa mengetahui berapa CN rasio masing-masing jenis bahan organik tersebut. Nah, ini hanya saya gunakan dalam proses perkuliahan ini, namun implementasinya nanti kita bisa melakukan uji laboratorium terlebih dahulu, karena bisa saja berbeda dari data-data ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi dalam proses pencampuran bahan yang kita lakukan dalam proses pengomposan tadi, yaitu untuk mendapatkan kondisi CN rasio yang optimum. Tujuannya adalah itu, ya. Jadi tidak ada tujuan lain sebenarnya. Jadi kita untuk mencapai kondisi optimum CN rasio yaitu 30 berbanding 1. Nah, ada dua cara di sini yang akan saya sampaikan dalam mencari CN rasio yang optimum tersebut. Nah, yang pertama di sini adalah kita menentukan perbandingan bahan, ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu kadar karbon dan nitrogen masing-masing bahan. Nah, di sini kita menentukan terlebih dahulu perbandingan bahannya, misalnya 12 banding 1. Misalnya untuk rumput 12 kg dan serbuk gergajinya 1 kg. Nah, kita hitung perbandingan bahan itu. Nah, di sini 12 ini adalah 12 kg rumput, kita kalikan dengan 6 ini adalah kadar karbon dari rumput. Nah, dan yang ini adalah 12 kg rumput dikali 0,3 kadar nitrogennya rumput. Nah, jadi rumusnya seperti itu, C per N. Nah, kemudian serbuk gergajinya juga demikian, kita masukkan berat yang kita pakai yaitu 1 kg, kita kali dengan kadar karbonnya, begitupun di kadar nitrogennya. Nah, dari hasil penambahan masing-masing kadar karbon kedua bahan itu dibagi dengan penambahan kadar nitrogen masing-masing bahan tersebut, sehingga kita peroleh nilai akhir yaitu 29. Nah, angka 29 ini sudah mendekati kondisi optimum CN rasio yang dipersyaratkan dalam proses pengomposan. Nah, angka 29 juga ini sudah menunjukkan kondisi CN rasio yang bagus, ya, karena yang bisa diterima dalam proses pengomposan yang kita ketahui adalah kisaran 20 sampai 40 berbanding 1 untuk rasio CN-nya. Nah, di sini yang kedua ini adalah jika menggunakan 3 jenis bahan, dan di sini kita sudah menentukan perbandingannya. Nah, kalau perhitungannya sama dengan cara yang sebelumnya, yang menggunakan 2 jenis bahan tadi. Cuman di sini karena ada 3 bahan, maka kita harus mengetahui kadar karbon dan nitrogen
masing-masing ketiga bahan itu, dan perhitungannya pun sama rumusnya. Nah, dari perhitungan ini kita dapat nilai akhirnya yaitu 26. Artinya 26 berbanding 1 untuk rasio CN-nya. Itu cara yang pertama ya, jadi ada dua contoh perhitungan di sini. Nah, terus saya lanjut ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini yaitu bila salah satu bahannya itu sudah kita ketahui beratnya ya. Jadi misalnya di sini kita ingin mengomposkan serbuk gergaji. Jadi serbuk gergajinya itu terdapat 100 kg. Ini sebagai contoh ya. Nah, kemudian kita ingin mencampurnya dengan kotoran ayam. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, berapakah berat kotoran ayam yang kita gunakan apabila serbuk gergajinya 100 kg ya. Nah, jadi pertanyaannya berapa CN ratio yang optimumnya, berapa berat kotoran ayamnya yang harus kita tepati supaya mendapat CN ratio yang optimum, yaitu 30 berbanding 1. Nah, caranya adalah seperti ini, rumusnya sama, yaitu C per N, karbon per nitrogen. Nah, di sini adalah beratnya, yaitu 100 kg, kita kalikan dengan kadar karbon. Nah, kadar karbon ini kita dapatkan dari tabel slide sebelumnya tadi ya. Nah, begitupun 0,08 itu adalah kadar nitrogen dari serbuk gergaji. 34 ini adalah kadar karbon dari serbuk gergaji, dan di sini yang berat kotoran ayamnya masih tanda tanya, dan kita berikan simbol A dulu ya, sehingga A kali 25. 25 ini adalah kadar karbon dari kotoran ayam, dan 2,5 adalah kadar nitrogennya. Nah, dari uraian tersebut kemudian kita lanjutkan. Di sini C per N-nya atau CN rasionya adalah 30. Kita langsung masukkan karena kita ingin mencapai kondisi yang optimum nantinya, yaitu 30 berbanding 1. Nah, di sini 30 kemudian sama dengan 3400, kita dapat dari sini 100 kali 34, 8 ini adalah 100 kali 0,08, dan di sini adalah 2,5A dan 25A ya, hasil perkalian kandungan dari kotoran ayamnya. Nah, kemudian kita buat di sini menjadi dua sisi ya. Kemudian kita 30-nya kita turunkan, dan bagian bawah ini kita pindah posisinya ke bagian kiri, dan yang atas ini kita simpan di posisi bagian kanan. Nah, setelah demikian kemudian kita lanjutkan perkalian ya. Jadi 30 ini dikalikan 8 dan dikalikan 2,5A. Nah, maka didapatlah 240 ditambah 75A. Nah, yang ini tinggal kita turunkan di posisi bagian kanan tetap. Kemudian kita samakan yang variabel yang sama ya. Nah, variabel yang sama itu adalah yang bagian 75A dan 25A. Kita samakan di sini. Nah, sehingga di sini terjadi perubahan, yaitu awalnya positif 25A menjadi negatif 25A karena sudah pindah ruas ya. Sudah pindah ruas. Nah, di sini 3400-nya tetap. Nah, karena terjadi perpindahan ruas, 240 ini yang positif menjadi minus 240. Maka diperolehlah 3160 dibagi 50, hasilnya adalah 63,2. Nah, sehingga kebutuhan kotoran ayam yang kita perlukan untuk mengkomposkan serbuk gergaji sebanyak 100 kg adalah 63,2 kg yang harus kita campurkan dengan 100 kg serbuk gergaji. Nah, itu adalah dua cara yang bisa kita terapkan ketika kita ingin mencari CN ratio yang optimum antara jenis bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, kalau mau menggunakan cara yang pertama juga bisa, dan cara kedua ini juga bisa ya, sama saja. Nah, untuk campuran bahannya nanti yang bisa kita terapkan di proses pengomposannya adalah seperti ini. Jadi ada yang menggunakan
bonggol pisang, buah pepaya busuk, tomat busuk, dan nasi basi. Dan satunya lagi nanti adalah sebagai kontrol. Nah, ini adalah tabel pengamatan yang bisa kita gunakan untuk mencatat ketika kita melakukan pemantauan ataupun pengamatan kondisi proses pengomposan ya untuk masing-masing kelompok nantinya. Nah, untuk sistematika laporan, lebih lengkapnya memang nanti ada di modul praktikumnya, sudah saya uraikan secara jelas di sana, mulai dari langkah-langkahnya, alat bahan dan lain sebagainya, sampai dengan sistematika pelaporannya ya. Nah, itu semua saya lengkapi di modul praktikumnya. Nah, ini laporan dari hasil praktikumnya nanti adalah dibuat dalam bentuk dokumen dan presentasi. Nah, kemudian dikumpulkan paling lambat 3 hari sebelum presentasi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.